Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Oke, baiklah sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan ambil absen. Oke, hadir semuanya, anak ibu semuanya. Oke, alhamdulillah hadir. Setelah ambil absen, sekarang lanjutkan dengan berdoa. Saya pimpin ketua kelas, silahkan berdoa. Oke, alhamdulillah kita semuanya telah selesai berdoa. Kemudian membacakan ayat pendek mulai dari surah An-Nas, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi tentang makna iman kepada hari akhir. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa anak-anak ibu semuanya, tentang pelajaran apa? Oke, bagus. Quran surat Ali Imran ayat 64. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita tentang makna iman pada hari akhir adalah yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian, jelaskan jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak Ibu. Apakah anak Ibu semuanya tahu kapan hari akhir itu akan datang? Kemudian, apa-apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Oke, jadi pada materi hari ini kita akan membahas tentang makna hari akhir, kemudian jenis dan tanda-tanda hari akhir. Oke. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang memiliki pengertian secara bahasa. Yaumul akhir, hari akhir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti yaumul akhir, yang artinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun makhluk hidup termasuk manusia, hewan, binatang, tumbuhan yang dapat terselamatkan pada hari akhir tersebut. Kemudian secara istilah hari akhir itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan ditiupnya terompet oleh malaikat Israfil, maka ketika itulah akan datangnya hari akhir. Selanjutnya tentang jenis-jenis hari akhir. Ayo, ada yang tahu nak Ibu? Ada berapa macam jenis hari akhir itu? Oke, dua, bagus. Beri aplaus buat anak Ibu yang telah menyebutkan tentang jenis hari akhir. Jadi Ibu jelaskan jenis-jenis hari akhir itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, jenis kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sugra. Ayo, ada yang tahu nak Ibu apa itu kiamat sugra? Oke, bagus. Jadi kiamat sugra itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang, seperti contohnya gunung meletus, kemudian tanah longsor, kemudian tsunami, banjir bandang, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang telah kita saksikan dan yang telah terjadi
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah jenis kiamat sugra atau contoh dari kiamat sugra. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubra, yang disebut dengan kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil yang menandakan akan datangnya kiamat besar. Sampai di sini ada yang kurang dipahami anak ibu semuanya? Oke, paham semua. Kita lanjut. Tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Ada yang tahu nih Ibu, apa itu tanda-tanda kiamat? Tanda kiamat kecil. Di antaranya adalah banyaknya fitnah. Kemudian terjadinya pembunuhan. Kemudian kezaliman yang telah banyak terjadi. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tuanya. Telah banyak nampak dan kita saksikan bahwa banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya, bahkan mereka dengan tidak rasa kemanusiaan, ada yang bahkan berani membunuh orang tuanya sendiri. Jadi itu merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil yang sudah nampak dan telah kita saksikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya tentang tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubra. Di antaranya munculnya Dajjal. Dajjal yaitu makhluk nantinya yang merupakan suatu masalah nantinya karena beliau merupakan yang suka menghasut, yang suka memfitnah. Kemudian turunnya Nabi Isa, yang mana Nabi Isa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada saat sekarang Nabi Isa masih berada di atas langit. Nanti ciri-ciri tanda kiamat besar akan turunnya Nabi Isa dari langit ke bumi. Kemudian adanya sekelompok, yaitu dari kaum Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian terjadinya dukhon. Dukhon itu adalah kabut asap selama 40 hari lamanya yang tidak berhenti. Maka itu yang menandakan akan datangnya kiamat besar. Jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan pada materi ini. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa materi kita hari ini adalah tentang makna iman kepada hari akhir yang merupakan suatu peristiwa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa manusia mengetahuinya. Siapapun itu manusianya, siapapun dia sekalian tidak akan bisa mengetahui. Namun dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 15. Kemudian dijelaskan dalam Quran Az-Zalzalah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nantinya di hari akhir. Kemudian kita lanjut tentang tugas hari ini anak Ibu. Nah, perhatikan. Ibu akan memberikan tugas, kita bagi dalam 3 kelompok. Kemudian Ibu akan memerintahkan kepada anak ibu semuanya untuk
mengelompokkan masing-masing kelompok, mana itu kiamat, contoh dari kiamat kecil, dan mana ada contoh dari kiamat besar. Ayo sekarang bagi kelompok. Terdiri dari 3 kelompok, nanti akan presentasikan. Presentasikan ke depan tentang mengelompokkan atau contoh-contoh dari kiamat kecil dan kiamat besar. Nanti ketua kelompok beserta anggotanya presentasikan ke depan kelas masing-masing. Oke, apakah sudah ada yang siap anak ibu semuanya? Oke, untuk kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang contoh-contoh kiamat kecil dan kiamat besar. Oke, bagus. Kelompok 1 yang telah mempresentasikan tentang kiamat kecil dan kiamat besar, kita beri aplaus. Selanjutnya, kelompok 2. Oke, silahkan tampilkan hasil diskusinya. Kalian kelompokkan mana itu yang contoh kiamat kecil dan contoh kiamat besar. Oke, kita beri aplaus kepada anak ibu kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lanjut, untuk kelompok 3, silahkan ke depan. Presentasikan mana-mana saja itu kelompok contoh dari kiamat kecil, kemudian kiamat besar. Kecil tadi telah Ibu jelaskan, banyak sekali contohnya yang telah nampak dengan kita seperti adanya banjir, kemudian gunung meletus, kematian seseorang, kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat besar seperti munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian ada sekelompok Ya'juj dan Ma'juj nantinya, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, oke, semuanya kita beri aplaus untuk kelompok masing-masing yang telah menampilkan hasil presentasinya. Oke, mungkin pada hari ini itulah pembelajaran kita tentang makna iman kepada hari akhir. Untuk besok kita kembali lagi dengan pembelajaran dengan tema yang berbeda. Persiapkan anak ibu untuk belajar lebih giat lagi dan lebih tekun lagi. Mungkin cukup sekian. Sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah. Bersama-sama anak ibu kita ucapkan hamdalah. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak ibu semuanya dan dapat mengaplikasikan dirinya dalam pembelajaran tentang makna iman kepada hari akhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, silakan baca Al-Quran, terserah Ibu. Baca Al-Quran, Pak. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Makasih Bu. Ya Pak. Ya, kirim apa ya? Kirim rekamannya, link Ya.